iklim khususnya yang ada di Indonesia. Langsung saja, yang pertama saya akan memberikan pengertian mengenai cuaca. Pengertian dari cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca hanya terjadi dalam waktu singkat, yaitu hanya dalam beberapa jam, yang disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan kelembapan. Perbedaan suhu dan kelembapan tersebut dapat menciptakan cuaca berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang dilatar belakangi oleh sudut pemanasan matahari yang dikarenakan perbedaan lintang bumi. Selain itu, cuaca juga dipengaruhi oleh corona, yaitu aura plasma yang mengelilingi matahari dan bintang-bintang lainnya di angkasa. Selanjutnya, pengertian iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang lama. Jadi ingat, dia adalah rata-rata. Iklim terjadi dalam waktu yang lama, umumnya sekitar 11 hingga 30 tahun, yang disebabkan oleh letak geografis dan topografis suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Posisi matahari di wilayah khatulistiwa menyebabkan terjadinya iklim tropis, sedangkan wilayah yang lebih sedikit mendapat matahari akan menyebabkan jenis iklim yang berbeda pula. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini saya telah membuat tabel mengenai perbedaan cuaca dan iklim. Yang pertama, terhadap sudut keilmuannya. Perbedaan dari sudut keilmuan yaitu ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari iklim dinamakan klimatologi. Selanjutnya, untuk daerah cakupannya, cuaca memiliki daerah cakupan dan pengamatan yang sempit, sedangkan untuk iklim memiliki daerah yang jauh lebih luas. Selanjutnya, untuk pengamatannya, cuaca dilakukan selama 24 jam atau 1 hari. Sedangkan untuk iklim dilakukan pengamatan selama 11 hingga 30 tahun atau bahkan lebih. Untuk sifatnya, cuaca lebih cepat berubah, sedangkan untuk iklim sangat sulit untuk berubah. Yang terakhir adalah tingkat kesulitan perakiraannya. Perakiraan cuaca itu cenderung mudah, namun untuk perakiraan iklim sangat sulit untuk dilakukan. Oke, untuk selanjutnya ini saya memberikan gambaran mengenai beberapa macam cuaca yang terbentuk di bumi, khususnya yang ada di Indonesia, yang sering kita temui dan rasakan sehari-hari. Yang pertama adalah cuaca cerah. Cuaca cerah ditunjukkan dengan matahari yang bersinar jernih dan udara terasa segar atau tidak terasa panas. Umumnya hujan tidak akan turun ketika cuaca cerah benderang. Saat siang hari tampak awan yang bersusun tipis, seperti kapas dan warna putih bersih. Ketika matahari terbit dan tenggelam, warna terlihat warna merah dan kuning cerah. Namun ketika malam hari terlihat bintang tersebar di langit. Selanjutnya ada cuaca panas. Udara akan terasa kering ketika cuaca panas ini. Alasan yang menyebabkan udara kering adalah sinar matahari. Saat tengah hari, cahaya matahari tegak lurus ke bumi, sehingga akan terasa sangat panas dan kering. Ketinggian juga menyebabkan udara di sebuah daerah terasa dingin. Semakin tinggi suatu wilayah, temperatur udaranya akan semakin turun. Inilah yang menyebabkan temperatur di lokasi rendah terasa panas, namun justru di lokasi yang tinggi, suhunya terasa lebih dingin. Selanjutnya ada cuaca berawan. Saat langit tampak beberapa awan, keadaan ini disebut cuaca mendung. Cahaya matahari tidak terasa panas sekali karena tersangkut oleh awan. Sekelompok awan dapat bergerombol dan akan membuat awan yang besar. Awan besar tersebut dapat berubah menjadi mendung. Jika posisi di sekitarnya mendukung, mendung bisa menjadi hujan. Jenis cuaca keempat adalah cuaca sejuk. Suatu wilayah mengalami cuaca sejuk jika humiditas udara tinggi, angin bertiup cepat, dan juga suhu udaranya rendah. Selanjutnya ada cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Uap air terjadi karena disebabkan oleh adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi, misalnya di air kolam, air danau, laut, dan juga sungai. Nah, udara ini akan naik ke atas dan menghasilkan awan. Apabila semakin ke atas, uap air akan menjadi semakin merosot. Ketika mencapai temperatur tertentu, uap air akan mengembun dan lalu menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi tetesan air. Semakin lama tetesan air semakin berat dan kemudian akan jatuh ke bumi secara bersamaan dalam bentuk hujan. Yang terakhir adalah cuaca berangin. Angin bergerak kuat hingga membuat benda ringan yang dilaluinya terbang. Jika angin bergerak sangat lebat, pohon-pohon dapat runtuh karenanya. Ketika cuaca berangin, biasanya langit sedikit berawan dan suhu udaranya rendah. Tadi saya telah menjelaskan mengenai jenis-jenis cuaca. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan kalian
pengetahuan mengenai jenis-jenis iklim. Jenis-jenis iklim ini dapat dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah iklim matahari, selanjutnya iklim Pisces, iklim Köppen, iklim Junghun, dan yang terakhir adalah iklim Smith dan Ferguson. Untuk part pertama ini saya akan menjelaskan mengenai iklim matahari dan juga iklim Pisces. Oke, jadi yang pertama saya jelaskan adalah iklim matahari. Iklim matahari merupakan salah satu jenis dari iklim dasar. Dasar perhitungannya dalam melakukan pembagian daerah iklim matahari adalah kedudukan dan pergeseran semu matahari yang mempengaruhi banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Karena matahari selalu bergerak di antara lintang, maka terjadilah perbedaan penyiaran di bumi. Berikut merupakan beberapa pembagian iklim berdasarkan letak garis lintangnya. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang paling panas, di mana iklim tropis mendapatkan sinar matahari terbanyaknya dari jenis iklim yang lainnya. Iklim tropis merupakan iklim yang menyinari daerah yang berada pada wilayah 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Indonesia secara astronomis mempunyai letak astronomis yang berada di wilayah ini, sehingga Indonesia mengalami iklim tropis. Iklim tropis yang paling kental hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Keduanya berlangsung masing-masing selama 6 bulan bergantian. Jenis iklim matahari yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis merupakan iklim yang berada di wilayah yang mempunyai letak lintang antara 23,5 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara dan juga 23,5 derajat lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Tidak seperti iklim tropis, iklim subtropis lebih sedikit mendapatkan panas matahari. Iklim subtropis juga tidak dapat mempunyai 2 musim saja seperti iklim tropis, namun dia mempunyai lebih banyak, yaitu 4 musim. Yang pertama adalah musim panas, kemudian ada musim gugur, selanjutnya musim dingin, dan juga musim semi. Jenis iklim yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang merupakan iklim yang dimiliki oleh wilayah yang berada pada garis lintang antara 40 derajat lintang utara hingga 66,5 derajat lintang utara dan juga 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan. Iklim sedang menerima sinar matahari yang lebih sedikit daripada iklim tropis maupun iklim subtropis. Nah, yang terakhir adalah iklim kutub. Iklim kutub merupakan iklim yang dimiliki oleh daerah kutub dengan letak garis lintang antara 66,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Iklim kutub hanya dimiliki oleh daerah kutub utara dan juga kutub selatan. Iklim kutub ini merupakan iklim es, yang mana di sekitar daerahnya hanya terdapat es dan juga salju di mana-mana. Tidak banyak makhluk hidup yang dapat bertahan di iklim ini, hanya binatang dan tumbuhan tertentu saja. Jenis iklim yang kedua adalah iklim Pisces. Iklim Pisces merupakan iklim yang pembagiannya didasarkan pada kenyataan atau kondisi sebenarnya pada suatu daerah yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan alamnya. Iklim Pisces juga dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah iklim laut atau iklim maritim. Iklim laut ini merupakan iklim yang dimiliki daerah-daerah yang berada di daerah sekitar laut atau memiliki banyak wilayah laut. Iklim laut sangat dipengaruhi oleh keberadaan angin laut, sehingga suhu udara yang ada di daerah ini mempunyai iklim tergantung pada kondisi laut. Jenis kedua adalah iklim kontinental atau iklim darat. Kebalikan dari iklim laut, iklim darat atau iklim kontinental adalah iklim yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berada di wilayah jauh dari laut. Iklim ini juga dipengaruhi oleh keadaan yang ada di darat. Selanjutnya adalah iklim dataran tinggi. Sesuai namanya, iklim ini hanya dimiliki oleh daerah-daerah yang terletak di daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi mempunyai suhu yang lebih dingin dan juga tekanan udara yang lebih rendah. Iklim dataran tinggi mempunyai udara yang dingin. Akibatnya tidak semua jenis tanaman dapat hidup di daerah ini. Hanya tanaman yang habitatnya daerah dingin saja yang dapat hidup seperti tembakau, apel, stroberi, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah iklim gunung. Iklim gunung atau iklim pegunungan merupakan iklim yang dipunyai oleh daerah pegunungan. Sama seperti di daerah di iklim dataran tinggi, iklim pegunungan juga mempunyai suhu yang dingin serta tekanan udara yang lebih rendah. Hanya saja iklim pegunungan ini berada di ketinggian yang lebih tinggi daripada dataran tinggi. Nah, yang terakhir adalah iklim musim atau muson. Iklim ini adalah iklim yang berdasarkan musimnya. Nah, oke, sekian.
Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia yang melepas gas rumah kaca. Gas rumah kaca menyebabkan panas sinar matahari yang masuk ke bumi, tertahan di atmosfer, sehingga bumi semakin panas dan mengakibatkan pemanasan global. Penyebab pemanasan global adalah dikarenakan oleh ulah manusia sendiri dengan pertumbuhan populasi teknologi dan industri, serta penambahan populasi penduduk yang semakin bertambah, dan hal inilah yang akan menyebabkan pemanasan global di seluruh dunia. Penyebab pemanasan global. 1. Meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Bertambahnya populasi manusia, maka jumlah kendaraan bermotor juga akan selalu bertambah. Efek kendaraan bermotor sangat berpengaruh bagi pemanasan global karena gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, serta gas karbon monoksida juga menyebabkan efek rumah kaca. 2. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas rumah kaca, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa, dan akibatnya akan panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. 3. Gas buang dari industri. Gas buang dari industri adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan karena asap pabrik mengeluarkan gas berupa karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida CO, gas metana CH4, dan yang lainnya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC adalah chlorofluorokarbon, adalah penyebab pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan, lalu digunakan sebagai alat produksi peralatan rumah tangga, seperti terdapat pada kulkas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. 5. Luas hutan yang semakin menurun. Luas hutan yang semakin menurun juga menyebabkan pemanasan global. Karena seringnya ada pembakaran hutan yang secara liar, membuat lahan hutan semakin berkurang. Karena hutan yang berperan penting sekali untuk makhluk hidup, hutan merupakan paru-paru dunia. Efek hutan yang semakin berkurang adalah cuaca semakin memburuk karena tidak ada yang membantu karbon dioksida menjadi oksigen. Pernafasan pun menjadi terganggu karena cuaca kurang masukkan oksigen sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. 6. Polusi kendaraan dari bahan bakar bensin. Kendaraan yang ada di seluruh dunia sangat memberikan pengaruh besar dalam pemanasan global. Karena kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak seperti mobil, motor, dan kendaraan yang lainnya, hasil dari pembuangannya akan menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Gas karbon dioksida inilah yang berpengaruh sekali dalam pemanasan global karena karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas sehingga tidak bisa disalurkan lagi ke luar angkasa. 7. Borosnya pemakaian listrik. Boros menggunakan listrik juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karena adanya penguapan pada listrik, jika listrik terlalu sering digunakan, maka bisa menambah gas karbon dioksida sehingga cepat terjadinya pemanasan global. 8. Polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana atau CH4 merupakan gas urutan kedua penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas metana
disebabkan dari pembusukan limbah organik pada tempat pembuangan sampah, bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan ternak, terutama sapi, kambing, maupun domba, sebagai produk samping dari pencernaan. Gas metana dikeluarkan dalam bentuk gas buang, yaitu saat hewan ternak bersendawa ataupun ketut. Jadi semakin tinggi produksi hewan ternak, maka gas metana akan semakin meningkat yang akan dilepaskan ke permukaan bumi. 9. Konsep rumah modern. Konsep rumah modern akan menyebabkan pemanasan global. Manusia lebih memilih untuk mendesain rumah yang banyak terdiri dari kaca. Hal ini menyebabkan cahaya matahari akan memantul ke udara lagi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca. Karena cahaya yang mengenai bangunan tidak akan menyerap cahaya, sehingga cahaya akan dipantulkan lagi ke udara, yang akan menyebabkan pengaruh lebih cepat terjadinya pemanasan global. 10. Pengrusakan hutan. Pengrusakan hutan dengan menggunakan lahan secara sembarangan, penebangan hutan secara liar, dan penggundulan hutan akan menyebabkan pemanasan global. Karena hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika semakin banyak adanya penebangan liar, penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan semakin banyak dan karbon dioksida yang berkumpul di atmosfer akan menyebabkan pemanasan global. 11. Pembakaran sampah secara berlebihan. Pembakaran sampah yang dilakukan secara berlebihan setiap hari dapat menyebabkan pemanasan global. Pembakaran sampah yang terkadang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan sampah yang sudah dibakar, ditinggalkan begitu saja. Hal ini dapat menimbulkan gas metana yang menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan untuk tumpukan sampah yang kekurangan oksigen akan menghasilkan gas karbon monoksida, yaitu gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 12. Kekurangan pepohonan. Kekurangan pepohonan dapat menimbulkan pemanasan global karena pepohonan juga dapat membantu untuk mengatasi suhu panas dan menghirup karbon dioksida yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pepohonan memiliki fungsi penting bagi lingkungan karena pohon bisa membuat lingkungan menjadi sejuk, mengurangi polusi, dan jauh dari pencemaran udara. 13. Polusi udara dari industri pabrik. Semakin banyaknya industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar. Zat pencemaran udara akibat emisi pabrik antara lain karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, oksida fotokimia, sehingga akan semakin banyak terjadinya pemanasan global pada bumi. Dampak dari pemanasan global mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca dan iklim merupakan salah satu dampak dari adanya pemanasan global. Karena meningkatnya suhu udara permukaan bumi dapat mengubah cuaca dan iklim di berbagai tempat di seluruh dunia. Berikut adalah dampak dari perubahan iklim. A. Air tanah akan lebih cepat menguap. B. Angin yang ada di udara akan bertiup lebih kencang. C. Akan seringnya terjadi badai. D. Menyebabkan gunung-gunung es yang ada di bagian kutub akan mudah mencair. E. Pola cuaca sulit untuk diprediksi. F. Kekeringan cukup lama sehingga mengakibatkan petani gagal panen. G. Karena adanya pencemaran udara serta gas karbon dioksida yang menghambat untuk menghasilkan oksigen, maka penyebaran penyakit akan semakin meluas. H. Karena iklim tidak stabil, maka dapat menyebabkan pola curah hujan dan hidrologi meningkat yang bisa mengakibatkan banjir. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global agar tidak terjadi perubahan iklim ekstrim adalah 1. Kembali ke alam.
Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan energi alam seperti tenaga surya, angin, dan air agar mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara drastis. Dua, 3R, reuse, reduce, recycle. Tentu kita familiar dengan gerakan 3R yang bertujuan mengurangi jumlah sampah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang bisa digunakan kembali atau reuse, dialihfungsikan, reduce, dan didaur ulang atau recycle. Kesadaran masyarakat akan lingkungan. Butuh peran besar masyarakat dari berbagai elemen untuk bergerak peduli akan lingkungan. Contohnya adalah tidak menebang pohon secara sembarangan, terlebih di hutan ataupun di daerah yang memiliki tingkat kemiringan yang curam, karena akan menyebabkan erosi ataupun sedimentasi di sungai yang bisa menyebabkan banjir di daerah dataran rendah dan tanah longsor di daerah dataran tinggi. Pengendalian penggunaan air bawah tanah. Meningkatnya pembangunan mengakibatkan kebutuhan air bawah tanah meningkat. Sedangkan infiltrasi air hujan yang turun sempit, sehingga debit air tanah yang diambil tidak balance atau terjadi ketidakseimbangan antara air yang diambil dengan debit infiltrasi hujan ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan menurunnya muka air tanah akibat eksploitasi lahan. Di daerah pesisir bisa mengakibatkan intrusi air laut atau pergerakan air asin ke akuifer air tawar yang dapat mengkontaminasi sumber air minum, dan jika terjadi secara berkelanjutan akan terjadi land subsidence atau amblesan tanah. Tidak mengambil pasir di pantai. Aktivitas mengambil pasir di pantai secara besar-besaran dapat menyebabkan erosi pantai atau abrasi. Ketika tidak membawa pasir, air pantai akan lebih ringan dari biasanya sehingga ombak dapat lebih keras dan lebih cepat menghantam pantai, sehingga proses yang demikian turut memperbesar terjadinya abrasi. Tidak mengambil material di sungai. Ketika air sungai mengalir menuju muara sedangkan persediaan material sungai seperti batu dan pasir menipis karena ulah manusia, menambang batu dan pasir secara berlebihan, maka yang dibawa oleh air sungai adalah tanah yang menuju muara sungai. Jika bermuara di laut, maka material yang dibawa air sungai bisa mengendap. Bila terjadi terus-menerus, maka terjadi sedimentasi atau akresi pantai. Melestarikan hutan. Hutan adalah penghasil oksigen terbanyak dan hutan merupakan paru-paru dunia yang bisa mencegah pemanasan global, maka kita perlu melestarikannya. Sebagai makhluk hidup, kita harus selalu menjaga dan melindungi bumi kita agar tidak mudah terjadinya pemanasan global. Jika manusia lebih peduli akan alam, bumi akan lebih bersahabat pada kelangsungan hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang musim. Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca, ekologi, dan durasi penyinaran matahari. Bumi kita memiliki 6 musim yang terbagi ke dalam 2 iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Negara-negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mempunyai 4 musim,
yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sedangkan negara-negara yang berada dekat dengan garis khatulistiwa memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sobat Sumber Belajar, daerah yang beriklim subtropis membagi musim menjadi 4, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Musim dingin. Musim dingin adalah musim yang paling dingin yang ada di bumi. Pada musim dingin, salju-salju akan turun sehingga musim dingin pada daerah beriklim subtropis dikenal dengan sebutan musim salju. Musim dingin yang terjadi pada belahan bumi bagian utara terjadi mulai pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan, musim dingin terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Yang kedua, musim semi. Musim semi terjadi setelah musim dingin. Pada saat musim semi terjadi, tumbuh-tumbuhan akan segera tumbuh subur kembali. Karena hal ini, maka musim semi juga dikenal dengan sebutan musim bunga. Dengan kata lain, musim semi merupakan waktu yang cocok bagi para petani untuk memulai bercocok tanam atau berkebun. Di belahan bumi bagian utara, musim semi terjadi pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sementara itu di belahan bumi bagian selatan, musim semi terjadi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember. Yang ketiga, musim panas. Musim panas adalah musim yang terjadi setelah musim semi. Musim panas biasanya terjadi ketika liburan masa sekolah. Oleh karena itu, pada saat musim panas, banyak sekali keluarga yang akan pergi ke pantai untuk melakukan liburan bersama keluarga. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang tumbuh saat musim panas, sehingga musim ini juga sangat cocok untuk bersantai, bersenang-senang hingga membaca buku. Di belahan bumi bagian utara, musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Sementara itu, di belahan bumi bagian selatan, musim panas terjadi pada tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Yang keempat, musim gugur. Musim gugur adalah musim yang terjadi setelah musim panas. Sama dengan namanya, maka pada musim ini banyak sekali tumbuhan yang berguguran. Di belahan bumi bagian utara, musim gugur terjadi pada tanggal 23 September hingga 21 Desember. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan, musim gugur terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Sobat Sumber Belajar, pada daerah yang beriklim tropis, musim dibedakan menjadi 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan. Musim hujan adalah musim yang terjadi karena peningkatan curah hujan yang terjadi di suatu wilayah. Air hujan yang turun ke bumi bisa membahayakan manusia dan bisa menguntungkan manusia. Pada daerah beriklim tropis, biasanya musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Namun karena adanya musim pancaroba, maka terkadang musim hujan juga mengalami peralihan. Yang kedua, musim kemarau. Musim kemarau adalah musim yang terjadi karena adanya angin muson. Banyak tumbuh-tumbuhan yang mengering karena kekurangan air. Maka musim kemarau mempunyai sebutan lain yaitu musim kering. Musim kemarau bisa dikatakan sebagai pasangan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan September. Pada bulan-bulan itu, biasanya tumbuh-tumbuhan akan mengering. Bahkan terkadang musim kemarau juga mengalami waktu yang lama. Musim kemarau dengan waktu yang tidak sebentar disebut dengan musim kemarau panjang. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Sobat Geografi, kembali lagi di Geografi Channel, channel yang memberikan informasi seputar geografi. Apa yang kalian rasakan sekarang? Panas? Dingin? Tentunya, itu semua dipengaruhi oleh musim yang ada. Sobat Geografi ada yang tahu sekarang musim apa? Pastinya, ada banyak sekali pertanyaan tentang musim. Mulai dari, ada berapa musim di Indonesia? Kenapa Indonesia panas sekali? Kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Oke, sekarang kita jawab satu persatu. Yang pertama, ada berapa musim di Indonesia? Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini karena lokasinya yang berada pada garis khatulistiwa. Sehingga, sepanjang tahun, Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Hal itu juga bisa menjawab pertanyaan, kenapa Indonesia panas? Yang kedua, kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut, ada 2 kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama angin, dan yang kedua gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Ini poin pertama yang perlu diingat. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Sederhananya, matahari tidak selalu tegak lurus dengan bumi, akan tetapi posisinya selalu berubah. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 23 Maret, matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Kemudian, matahari bergerak ke utara. Tepatnya tanggal 21 Juni, matahari tepat berada di belahan bumi utara. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali pada tanggal 23 September. Dan bergerak terus ke selatan hingga tanggal 22 Desember, matahari tepat berada di belahan bumi bagian selatan. Dan begitu seterusnya, kembali terulang pada tanggal yang sama. Karena sudut datang matahari yang berubah-ubah, maka panas suatu wilayah juga berbeda. Pada bulan Juni, bumi belahan utara lebih panas daripada bumi belahan selatan. Masih ingat konsep pergerakan angin tadi? Ya, angin berhembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Oleh karenanya, angin berhembus dari arah timur, melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan ini angin kering. Normalnya, pada bulan April hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau karena adanya angin muson timur dari Australia yang tidak membawa uap air. Pada bulan Desember, belahan bumi selatan lebih panas daripada belahan bumi utara, sehingga angin berhembus dari barat melewati Laut Cina Selatan dan membawa banyak uap air menuju Indonesia, yang mana ketika sampai di Indonesia menyebabkan musim hujan. Biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Itulah penyebab kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim dan tidak memiliki musim dingin yang menyebabkan adanya salju. Kalaupun Indonesia ada salju, tentu sudah jadi lokasi film dari Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Jadi, bisa disimpulkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan April hingga bulan Oktober, karena adanya pengaruh dari angin muson timur. Sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga bulan April, karena adanya pengaruh dari angin muson barat. Bagaimana Sobat Geografi? Apa kalian sudah paham? Aku yes.
Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk berbagi informasi ini. Dan juga berikan komentar, request topik apa yang akan dibahas di video berikutnya. Glory Geografi.